wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali marilah kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan untuk hadir dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Randi nanti. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh dengan pendidikan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala UTT SDN 06 Kampung Pansur, dan sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru Majelis Guru, dan seterusnya Bapak Randi sebagai pemateri hari ini. Baiklah, untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Detia Ationa. Kepada Ibu Detia Ationa dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Desrinawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena berkat rahmatnya jualah kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti aksi nyata guru penggerak Angkatan 9, yaitunya Bapak Randi Purnama Putra.
Salawat bering salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hamparan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang serba berpendidikan seperti yang kita rasakan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta pegawai UPT SDN 06 Kampung Pansur, teristimewa kepada Bapak Randi yang bakal memberikan materi nanti kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, beberapa jam ke depan nanti kita bakal menerima materi diseminasi budaya positif. Seperti yang kita ketahui, budaya positif itu harus kita lakukan baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, kita berharap SD 06 Kampung Pansur bisa menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter dan berbudaya positif. Itu semua tidak lepas dari tanggung jawab kita semua. SD 06 memiliki guru penggerak 4 orang. Saya sebagai kepala sekolah berharap itu bisa mengimbaskan kepada guru-guru yang lain. Ya, kita sudah melakukan disiplin di sekolah kita sudah kita lakukan, tetapi bagaimana lebih meningkatkan hal itu lagi. Nah, ini kita bakal mendengar nanti paparan dari Bapak Randi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, demi kelancaran acara kita hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Doni Hermanto. Kepada Pak Doni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan acara diseminasi calon guru penggerak. Untuk itu berkatilah acara kami ini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada kami agar kami selalu bersemangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya Allah yang Maha Penyayang, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan beri kami kekuatan untuk menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita masuk saja kegiatan inti pada hari ini, yaitu materi tentang diseminasi budaya positif yang
yang akan disampaikan oleh Bapak Randi Purnama Putra, SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siapa? Selamat siang. Siapa? Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Sebelum kita masuk kepada materi kita tentang diseminasi budaya positif, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Pada Bapak Ibu silahkan berdiri. Mari kita tepuk semangat. Ya Pak Don. Ya. Baik Bapak Ibu, mari hitungan 3 kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kok masih layu Bapak Ibu? Ya, kita siram lagi dengan semangat. Oke. Ulang lagi, hitungan 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan lagi duduk Bapak Ibu semuanya. Baik, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Dalam hal ini ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Konsep-konsep inti dari modul budaya positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima budaya kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. 7 poin ini akan kita bahas dalam 1 jam ke depan. Nah, untuk itu yang pertama kita lihat tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini kalau kita telaah ke belakang, sebenarnya pendidikan zaman kolonial Belanda, rakyat hanya dituntut untuk berhitung, menulis dan membaca seadanya. Tujuannya tidak bukan untuk kepentingan kolonial Belanda. Itu di zaman sebelum kemerdekaan. Kemudian sekarang pendidikan paradigma Rabu sudah dirubah konsepnya. Apa konsepnya sekarang? Adalah pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Inilah konsep perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, kegiatan pemantik. Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, di sini ada kegiatan pemantik. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga untuk diri Anda. Kemudian orang lain ingin mengambil apa yang menjadi keinginan Anda tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu, silahkan kita praktekkan bersama-sama. Siapa yang memegang, siapa yang merayu. Nah, seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya. Mari kita lakukan bersama-sama. Ayo. Ya. Silakan. Ya. Ya. Ayo Bapak Ibu. Ya, boleh. Ayo hitungan 3 kita mulai Bapak Ibu. Ya. Ya. 1, 2, 3, ayo. Ya, apa yang Bapak Ibu pegang, kemudian teman Bapak Ibu merayu. Nah, oke? Selesai Bapak Ibu? Selesai. Oke. Silakan Ibu Desi. Tadi apa yang Bapak Ibu pegang? Ya, silakan. Ya, apa yang Ibu pegang tadi? Ya. Apa yang Ibu pegang tadi? Terima kasih Bapak Randi. Di sini jika saya di dalam posisi A, yaitu saya memegang yang berharga dari diri saya, Ya. Saya akan memberikan kepada teman saya jika sesuai dengan hati
dalam permintaannya. Oke, Terima kasih, Pak terima Edi. kasih. Ibu Tia? Terima kasih Bapak Randi. Di sini tadi posisi saya sebagai A yang mengepalkan kepalanya, tetapi karena teman saya tadi meminta dengan rayuan dan menghibah, akhirnya itu terbuka dan saya juga percaya bahwa kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah bermanfaat bagi orang lain. Saya percaya mungkin itu bermanfaat bagi teman saya, makanya saya membuka genggaman tangan saya. Terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bu Liza? Ya, Pak Don? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Eri. Tadi saya melakoni tentang A, ya, berlaku sebagai A. Jadi saya memegang sesuatu yang sangat berharga di tangan saya, kan begitu. Memang saya memintanya dengan cara yang salah, dikritiknya, dikasih. Saya tak mau kasih. Ya. Karena saya punya niat untuk membeli gitu, tapi caranya salah, saya tak mau. Oke, Terima kasih. kita mau. Oke. Jadi baik ibu-ibu, bapak ibu semuanya, bisa tadi ada yang ambil di satu posisi dia mau mengasih karena ini akan memberikan manfaat kepada orang lain, kemudian dari satu sisi tidak mau mengasih kepada orang lain karena caranya salah. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memiliki sesuatu yang menjadi keinginan kita, tentu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah ini akan kita memberikan manfaat kepada orang lain, atau yang menjadi keinginan kita ini menjadi jangka panjang kita untuk masa depan kita ke depannya. Inilah pertanyaan gambaran dari kegiatan pemantik ini. Kita lanjut. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Ya, ini pertanyaan yang tadi juga. Ini lanjut kepada perubahan paradigma. Perubahan paradigma, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan diri kita masing-masing. Ya, kebutuhan diri kita masing-masing. Jadi artinya apa? Ketika kita sudah memegang kontrol, ya, sudah memegang kontrol apa yang menjadi keinginan kita, itulah yang penentunya adalah diri kita masing-masing, bukan orang lain. Jadi itu kembali kepada diri sendiri. Inilah yang dinamakan namanya perubahan paradigma. Ya. Selanjutnya adalah membangun budaya positif. Bagaimana strategi kita menumbuhkan lingkungan yang positif? Sejenak kita berefleksi dalam penerapan disiplin ini yang dilakukan. Yang pertanyaan pertama adalah bagaimanakah strategi kita dalam praktek disiplin di sekolah? Kemudian, apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin, atau kita hanya menjalankan hukuman di mana kita menarik garis pembatas? Sekarang Bapak Ibu bisa jawab dari pertanyaan pemantik ini. Yang pertama adalah bagaimana strategi kita dalam praktik disiplin di sekolah kita? Ada menurut pendapat Bapak Ibu pertanyaan yang pertama ini? Bagaimana strateginya kita dalam melaksanakan praktik disiplin di sekolah? Ya, silakan Ibu Tia. Terima kasih Bapak Handi. Di sini ada pertanyaan bagaimanakah strategi dalam praktik disiplin di sekolah. Nah, salah satu strategi yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk melaksanakan praktik disiplin ini di sekolah adalah mulai dari diri kita sendiri sebagai contoh kepada siswa kita untuk datang tepat waktu. Jadi larut atau lambat anak juga akan mengikuti dan juga akan mencontoh gurunya, karena gurunya selalu disiplin dan datang tepat waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tia. Jawaban luar biasa sekali. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan yang pertama? Bagaimana strategi dalam praktik disiplin sekolah kita? Sama, berarti sama.
Berarti strategi kita mempraktikkan disiplin di sekolah adalah mulai dari diri kita, kemudian baru kita contohkan, kita curahkan kepada peserta didik kita agar mereka bisa mencontoh kita. Kemudian pertanyaan kedua, apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh menjalankan disiplin? Mungkin ada pendapat dari ibu-ibu? Ada? Ya, silakan Ibu Bu Zelfa. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin? Saya pribadi, kalau masalah disiplin itu bukan tergantung mau dilihat orang lain atau tidak. Menurut saya itu baik, saya akan lakukan. Jadi kalau menurut saya, selagi saya mampu untuk melakukan disiplin dan berdampak positif bagi orang lain, saya akan lakukan. Oke, terima kasih Ibu Zelfa. Ya, silakan Ibu Mega. Baik, pertanyaannya, apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin? Kalau menurut saya, guru-guru di UPT Sedaya 06 sudah menjalankan disiplin. Dibuktikannya dengan datang lebih awal sebelum bel berbunyi. Oke. Berarti selama ini guru-guru di Sedaya 06 sudah menjalankan disiplin, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Ini pertanyaan kedua, tentu sungguh-sungguh adalah kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana diri kita bisa terutama mendisiplinkan diri kita. Kemudian pertanyaan ketiga, ataukah kita hanya menjalankan hukuman? Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya. Pertanyaan ketiga ini, ataukah kita hanya menjalankan hukuman saja? Tidak. Tidak, berarti tidak. Berarti memang berasal dari dalam diri kita masing-masing. Di manakah kita menarik garis pembatasnya? Nah, di mana kira-kira Bapak Ibu menarik kita pembatasnya? Jangan sampai kita berbuat kebanyakan itu ingin sebagai garis pembatas bagi diri kita. Jangan sampai kita berbuat atau melakukan disiplin itu hanya tergantung dari aspek luar atau bukan dari diri kita sendiri. Jadi jika kita membayangkan kita berbuat sesuatu yang baik itu apabila ini dinilai oleh orang lain atau merasa takut dihukum, maka kita akan cepat keluar kembali ke motivasi diri kita bergerak dari hati kita untuk melakukan yang terbaik. Oke, terima kasih Bu Zelfa. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi ada pas. Jadi intinya apa? Jangan takut kita melakukan sesuatu hal yang baru, walaupun ini akan menjadi problem atau suatu ganjalan. Tapi kita harus melakukan sesuatu hal yang baru untuk kebaikan kita bersama. Inilah tentang membangun budaya positif. Kemudian lanjut. Nah, ini dalam teori kontrol Dr. William Glasser, miskonsepsi tentang makna kontrol di sini adalah ilusi guru mengontrol guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Lanjut, pendidikan paradigma baru. Pendidikan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru harus memastikan praktek pembelajaran yang harus berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk itu kita harus pendidikan itu harus berpusat kepada murid. Muridlah yang akan menjadi sebuah agen bagaimana dia bisa melakukan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Kemudian lanjut tentang disiplin positif. Disiplin positif ini adalah dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah bagaimana menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Disiplin diri dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, membuat murid dan memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau pujian atau hukuman. Jadi memang berasal dari dirinya masing-masing. Kemudian lanjut, tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi artinya apa? Apa yang menjadi keinginan dari siswa itu, itulah menjadi perubahan dalam dirinya. Sehingga apapun yang dia lakukan, kita sebagai seorang guru hanya bisa membuat sebuah keyakinan agar anak-anak kita bisa melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Kemudian, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah tujuan dari disiplin positif. Kemudian lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu agar anak kita melakukannya adalah harus berasal dari kesadaran dirinya masing-masing, bukan karena hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama itu adalah keselamatan, kemudian keadilan, kehormatan, peduli, mandiri, integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kesehatan. Nilai-nilai kebajikan universal ini harus kita tanamkan dalam, harus kita berikan kepada peserta didik kita agar mereka bisa melakukan nilai-nilai kebajikan universal ini. Kemudian lanjut, tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, penugasan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan dan kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Inilah motivasi perilaku manusia. Ada dorongan bagaimana mereka bisa sadar untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai positif. Kemudian menurut Gosen, ada 3 jenis perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai dipercaya. Jadi perilaku manusia itu yang pertama itu adalah untuk menghindari kenyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sehingga nilai-nilai yang mereka percaya bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada 2 jenis motivasi perilaku manusia. Ada 2 jenis perilaku manusia. Yang pertama itu adalah motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum. Jadi murid itu melakukan disiplin itu karena takut dihukum dan menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan ia ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Inilah mereka melakukan disiplin, bukan karena dalam dirinya, bukan karena dalam hatinya, tapi karena takut dihukum dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita hindarkan dalam diri seorang murid. Kemudian ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik inilah motivasi yang berasal dari dalam diri murid kita, yaitu menghargai nilai-nilai kebijakan sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik, bukan karena hukuman, tetapi memang kesadaran dirinya yang timbul dalam dirinya sendiri. Nah, inilah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Inilah konsep disiplin yang identitas gagal. Kemudian berupa penghargaan atau hadiah. Ini akan membuat sebuah disiplin itu tidak efektif, merusak hubungan atau iri,
mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Inilah merupakan konsep disiplin yang gagal dalam bentuk penghargaan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini konsekuensinya yang pertama adalah penugasan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, simulasi respon, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Resolusinya apa? Murid bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan dirinya. Inilah merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Kemudian selanjutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi itu adalah mengajak murid berkolaborasi untuk mengajarkan mencari solusi atas masalah yang mereka lakukan. Jadi ketika ada peserta didik melakukan kesalahan, kita bersama-sama mencari jalan solusinya. Inilah disebut dengan restitusi. Kemudian apa ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tawaran bukan paksaan. Menurut untuk melihat ke dalam diri, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Inilah ciri-ciri dari restitusi itu. Kemudian perbedaan. Contoh dalam kasus, ya. Ini murid ketika ada salah satu kasus murid terlambat datang ke sekolah, hukumannya murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi ini sebanyak 100 kali. Ini berupa hukuman. Guru pada marah murid dengan suara tinggi. Ini merupakan hukuman. Lalu apa konsekuensinya dari kita melakukan hukuman terhadap anak yang terlambat ini? Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di dalam selama jam istirahat. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan itu. Kemudian apa restitusi yang kita lakukan? Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya, kemudian membantu murid menyelesaikan masalah, kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pembantau, dan manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya kasus murid tidak membuat PR, penghukum misalnya. Kerjakan permu di luar, setelah selesai baru masuk. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini pembuat rasa bersalah. Kalau teman, ayolah buat PR-nya, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Ini adalah sebagai posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu tidak membuat PR sudah melanggar peraturan yang sudah dibuat dan konsekuensinya. Kemudian kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Tentu inilah merupakan posisi kita sebagai manajer. Kemudian keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat kita naik kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4? Keyakinan kelas adalah guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan kelas, pernyataan yang universal, yang mudah diingat, dipahami, dan ditetapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian keyakinan kelas juga proses pembuatan keyakinan kelas adalah kita lakukan bersama murid kita untuk pembuatan keyakinan kelas ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah.
Sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin dulu tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin membuat keyakinan kelas. Tahu anak Bapak keyakinan kelas apa? Tahu apa tuh? Apa sekilas? Apa yang kita inginkan di kelas ini selama pembelajaran yang Bapak lakukan? Mungkin anak Bapak maunya belajar kelompok, kemudian anak Bapak maunya belajar membuat gambar dan lain sebagainya. Kemudian kita harus saling menghormati, saling menghargai dengan sesama teman, tidak boleh ribut ketika pembelajaran. Nanti anak Bapak tulis di sini di stick note ini, ya. Nanti anak Bapak tempel di sini di peraturan kelas ini. Bapak buat dulu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nanti anak Bapak tempel di sini ya. Anak Bapak bagi dulu. Buat sini. Pas keluarkan penanya. Apa yang anak Bapak inginkan? Tulis. Tulis ya. Nih. Ya. Tulis sana ya. Keluarkan penanya. Ya, yuk. Nih. Tidak usah buat nama. Buat aja tulisannya. Saya ingin belajar disiplin. Belajar disiplin. Tidak boleh ribut. Tidak boleh menghina teman. Tuh, buat itu ya. Tidak boleh menghina teman. Duduk yang rapi, datang tepat waktu. Buat di sana. Nih. Ya, buat di sini ya. Buat lagi. Kalau yang sudah dapat kertas, buat. Nah, buat sini. Apa yang mau belajar kan? Pendek-pendek saja, baik. Nih, dah. Ayo, anak Bapak silakan buat keyakinan kelasnya. Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan anak Bapak buat keyakinan kelasnya mau apa? Pak, saling menghormati misalnya, saling menyayangi, tidak boleh meribut, datang tepat waktu. Belajarnya Bapak tidak boleh sangar, tidak boleh marah-marah, boleh di sana. Please. Silakan. Buat di situ. Ya. Boleh ya, cepat ya. Buat sana belajar dengan disiplin. Sudah? Ya. Kalau sudah silakan tempel sini di papan ini. Papan depan. Ayo sini nak. Yo, tempel sini. Ayo. Di mana tempel sini? Bagus. Ya. Baru satu baru. Tempel lagi ayo. Sini, ayo tempel sini. Itu bagus. Bagus. Lagi. Yuk. Oke, yuk. Apa lagi? Ayo bentang, ayo boleh. Tempel. Jangan lari ya. Nih. Baru sana. Yuk. Bentangkan rapi-rapi. Lurus lah tempatnya. Nih. Nah, ayo biar Bapak makan. Lama. Anda aktif dah. Mama video tak? Ya, ayo. Ayo. Ayo, sini.
Yang sama itu bagi. Udah selesai semuanya? Yuk. Kita balik. Kita balik lah. Udah semuanya? Ya. Ayo. Ah, ya bagus. Bik, di sini, Bik. Nah, oke. Nah, dah. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Nah, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 baru. Nah, kita ada berapa? 20 orang. Ayo. Nah, kita balik. Nah, ini buat ini lagi. Makin nih. Kayak di makin lu. Macam lebih. Keyakinan kelasnya. Nah, silakan Najwa di depan. Silakan. Nah, kita ayo bacakan ini. Tentang keyakinan kelasnya dari pertama. Nah, ayo. Ini, Cak. Ya. Bagus, satu lagi. Ya. Ya. Ya, ini lagi. Oke, silakan Najwa. Siapa lagi yang bisa baca? Ayo, Bia, ayo. Ya. Nah, ayo, Bia. Ini udah, ini lagi. Nah, ini apa nih? Belajar. Ah, sini aja ininya. Ya. Ya. Hah? Saling menghormati, saling menghargai, Ya. saling menghormati, belajar kelompok, Ya. tepat Ya. belajar datang disiplin, Ya. bapak tidak boleh marah-marah, Ya, oke, bagus. saling menghargai, tidak ribut saat belajar, Ya. belajar mengalah, Ya. tidak ingin bersuara, berkelahi, Nah, ya. Oke. saling Oke, terima kasih. Jadi kita sudah dapat keyakinan kelas kita. Sekarang kita susun sama-sama ya. Keyakinan kelas kita. Kita buat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Yang pertama di sini, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Yang kedua, di sini Bapak lihat tidak boleh, tidak boleh meribut, tidak boleh meribut ketika belajar. Ketika belajar. Oke, dah. Udah tuh, udah. Jangan apa lagi ya. Nah, oke. Tidak boleh meribut ketika belajar. Nah, apalagi Bapak tidak boleh marah-marah. Nah, oke. Bapak tidak boleh marah-marah. Ya, Bapak tidak boleh marah-marah. Nah, apalagi nih? Datang tepat waktu sesama teman, apalagi nih? Datang tepat waktu, cepat belajar, datang saling menghormati. Ya, ini saling menghormati sesama teman, saling menghormati sesama teman. Nah, apalagi nih? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Ya, inilah 5 keyakinan kelas kita. Sekarang Bapak tanya lagi kepada anak Bapak. Kita baca satu-satu. Datang tepat waktu. Anak Bapak setuju? Oke, yang kedua, tidak boleh meribut ketika belajar. Setuju? Oke, yang ketiga, Bapak tidak boleh marah-marah. Setuju? Kemudian yang keempat, saling
menghormati sesama teman. Sepakat? Tidak boleh berkelahi. Sepakat? Inilah keyakinan kelas yang kita buat. Mudah-mudahan kita semua bisa menyepakati bersama keyakinan kelas kita. Semoga pembelajaran di kelas kita ini semakin menyenangkan. Ya, sepakat ya Naya? Baiklah, itulah keyakinan kelas kita ini. Kita buat bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu adalah lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas. Yang keempat, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan untuk berpendapat. Ini masuk kepada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini merupakan segitiga restitusi. Kemudian ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kemudian cara menstabilkan identitas, menurut dia perbuatan yang dilakukan tidak benar atau salah. Melakukan kesalahan, tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Validasi tindakan yang salah, dia punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu. Ini kata-katanya. Menanyakan keyakinan, sudah membuat keyakinan kelas. 2 keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah dia meyakini keyakinan kelas kita? Inilah pertanyaan tentang menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Vivia, tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak. Tadi sedang belajar, Bapak lihat Vivia mencontek tugas teman sebangkunya. Apa yang Vivia lakukan itu benar atau salah? Salah Pak. Jadi mencontek itu salah ya nak? Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak sendiri pernah melakukan kesalahan. Kalau boleh tahu, kenapa Vivia mencontek tugas temannya? Karena tidak tahu jawabannya Pak. Kenapa Vivia tidak tahu jawabannya? Pasti Vivia tidak belajar di rumah ya? Iya Pak. Kalau tidak belajar itu merupakan perbuatan salah atau benar? Salah Pak. Vivia, kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas berapa yang Vivia langgar itu? Nomor 3 Pak. Tentang kejujuran. Kejujuran itu sangat penting ya nak. Kira-kira menurut Vivia, apa yang harus Vivia lakukan agar tidak mencontek lagi tugas temannya? Belajar lebih giat lagi dan rajin membaca buku pelajaran Pak. Jadi mulai hari ini Vivia harus rajin belajar ya. Nah, dan Bapak doakan semoga kedepannya dengan Vivia rajin belajar dan rajin membaca buku dan tergapailah cita-cita Vivia dan menambah wawasan Vivia untuk lebih baik lagi ke depan. Iya Pak. Kepada tanggapan murid setelah pelaksanaan restitusi ini. Ini tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivia Masyazara Anwar, kelas 4. Terima kasih kepada Bapak Randi Purnama Putra. Saya senang sekali diajak diskusi atas kesalahan saya. Lakukan saya tidak akan mencontek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut materi selanjutnya. Ya. Tujuan mulia dari penerapan budaya positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diterapkan. Kemudian pengalaman dan pembelajaran yang menerapkan konsekuensi ini adalah ada 5 posisi kontrol, yakni penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer di rumah saya. Sebagai pemantau, karena di rumah saya bertugas memantau tumbuh kembang anak, apabila di sekolah saya mengambil posisi kontrol tentang sebagai manajer. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, itu pemaparan dari materi diseminasi saya tentang budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Dalam sesi ini saya buka 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Randi yang sudah memaparkan tentang budaya positif. Saya menjadi paham bagaimana penerapan disiplin di sekolah, dan insya Allah akan kami terapkan. Sedikit ada yang menggelitik bagi saya Bapak Randi, apa berbeda antara penghukum dan pembuat rasa bersalah? Terima kasih. Oke, kasih. Baik Bapak Ibu, kita jawab dulu pertanyaan pertama. Apa beda penghukum dan pemberi rasa bersalah? Kalau penghukum itu langsung kita mencap anak itu tanpa kita berikan sebuah solusi. Misalnya contohnya, kamu belajar malas, belajar di rumah main HP saja, itu contohnya. Sedangkan pembuat rasa bersalah adalah kita berikan sebuah gambaran kepada anak apa yang dia lakukan itu adalah merupakan kesalahan dan tidak bisa dimaafkan, seperti itu. Terima kasih Bu Mega. Itu jawabannya Bu Mega. Ya. Nah, itu jawabannya Bu Mega. Terima kasih atas penjelasannya Bapak, saya jadi paham. Ya. Pertanyaan kedua, silakan Bu Delpa. Tadi Bapak mengatakan bahwa 5 posisi kontrol, yaitu ada salah satunya konsekuensi dengan restitusi. Iya. Antara konsekuensi dengan restitusi itu hampir-hampir bisa dikatakan betul. Tetapi tadi Pak Andi lebih mengatakan bahwa restitusi itu lebih baik daripada konsekuensi. Iya. Mohon penjelasannya Pak Andi, kenapa restitusi dianggap sebagai pilihan yang tepat di saat kita lakukan pemecahan masalah terhadap peserta didik kita. Oke. Terima kasih Bu Zelpa. Mengapa restitusi lebih baik dari konsekuensi? Kalau konsekuensi itu kita langsung memberikan sebuah sanksi kepada anak. Sedangkan restitusi adalah kita ada 3 tahapan di sana. Pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan validasi, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Tentu dengan ada yang seperti itu, anak-anak akan mengetahui apa yang mereka lakukan, apakah benar atau salah. Itu saja Ibu. Terima kasih atas jawabannya Pak Andi. Dengan jawaban yang Pak Andi sampaikan, saya lebih paham akan mana yang lebih tepat posisi kita sebagai seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan Ibu Desi. Miss. Terima kasih atas waktunya Pak Andi. Di sini saya ingin tanyakan tentang perilaku intrinsik. Ya. Bagaimana penerapan perilaku intrinsik ini kepada peserta kita supaya bertahan gitu? Memang betul-betul dari hati nuraninya untuk bergerak tanpa paksaan kita. Bagaimana kita ini bergerak di kelas di sekolah kita? Baik, terima kasih Bu Desi pertanyaannya. Bagaimana kita menumbuhkan sifat intrinsik di dalam diri anak? Tentu cara menerapkan sifat intrinsik dalam diri anak adalah kita tentu akan memberikan keyakinan kepada anak dulu. Kemudian setelah kita memberikan keyakinan kepada anak, tentu ada hal-hal yang kita sampaikan terhadap permasalahan yang kita berikan, apakah ini positif atau tidak, apa negatif yang mereka lakukan, sehingga itu akan menyadarkan mereka untuk bagaimana menanti menerapkan disiplin dalam dirinya. Oke, itu aja Bu Desi. Terima kasih Pak Andi atas penjelasannya. Oke. Pada sesi ini ada 3 pertanyaan. Kami minta 2 pertanyaan lagi di sesi kedua. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ibu Yesti, Ibu Tia, silakan bertanya. Terima kasih kepada Bapak Randi. Di sini saya ingin bertanya, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam melaksanakan disiplin positif di sekolah? Terima kasih. Apa pertanyaan tadi Bu Tia? Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif ini di sekolah? Oke.
Terima kasih ya Bu Tia. Hal-hal apa saja yang harus kita tanamkan dalam disiplin di sekolah? Yang pertama itu adalah kehadiran tepat waktu, kemudian melaksanakan peraturan yang sudah kita buat atau keyakinan kelas, ya, kemudian kerjasama seluruh komponen yang ada di sekolah ini. Mungkin itu aja Bu Tia. Bu Yesti. Terima kasih Bapak Andi. Ya, oke. Terima kasih Bapak Randi yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Tadi Bapak Randi sudah memaparkan tentang segitiga restitusi beserta link videonya. Pertanyaan saya, setelah Bapak Randi mengadakan bimbingan bersama anak yang contohnya tadi kan menyontek atau terlambat tadi, bagaimana kalau anak tersebut melakukan kesalahan itu kembali atau kesalahannya terulang kembali? Bagaimana cara solusinya? Bagaimana Bapak Randi mencari solusinya bersama anak? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Yesti. Kalau seandainya anak tadi melakukan kesalahan kembali seperti hal yang sama, seperti itu. Pertama kita sudah lakukan restitusi, kemudian masih melakukan kesalahan yang sama, tentu kita akan melakukan lagi namanya segitiga restitusi. Kalau memang tidak, tentu kita panggil orang tuanya, kita tanyakan kepada orang tuanya, mengapa anak ini masih melakukan kesalahan. Mungkin ada faktor lingkungan yang mempengaruhi dirinya. Baru kita sepakati bersama juga dengan orang tuanya. Jadi artinya apa? Saling sama-sama menjaga atau mengingatkan. Seperti itu Bu Yesti. Ya. Baik, terima kasih Bu Yesti. Ada 5 pertanyaan dari kegiatan ini. Itu saja penyampaian dari kami tentang diseminasi tentang budaya positif. Kami sebagai pemateri kalau ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Randi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita untuk membangun sekolah kita menjadi sekolah penggerak atau yang menerapkan disiplin positif. Nah, berakhir materi tadi, berakhir pula acara kita hari ini. Kalau ada